SMA Islam Al-Azhar 17 Karawang. Gedung megah yang terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang modern. Pembiasaan ibadah pagi dilakukan setiap hari sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. SMA Islam Al-Azhar 17 Karawang mendapatkan nilai 97 dengan kategori A unggul pada akreditasi pertama tahun 2019. Sejak diresmikan pada 2017 sampai saat ini, SMA Islam Al-Azhar 17 Karawang sudah meraih banyak prestasi dalam berbagai kompetisi. Di antaranya, meraih medali emas Olimpiade Geografi Nusantara Science Competition 2021 dan peraih medali emas Olimpiade Pahlawan Sains Nasional Bahasa Inggris POSI 2020. Fasilitas sanitasi pada setiap lantai, alat pemadam kebakaran yang memadai, CCTV, dan pengamanan 24 jam. SMA Islam Al-Azhar 17 Karawang berperan serta menghasilkan generasi muda yang berakhlakul karimah, serta mampu bersaing secara global sesuai dengan visi misi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dan Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zahir Baibar, asal SMA Islam Al-Azhar 17 Galumas Karawang. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di Universitas Muhammadiyah Mataram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Belajar di kelas 11 IPA lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Tapi nggak kompak ya ini. Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Jadi yang mana yang sebenarnya nih? Dua-duanya. Oke, nggak apa asal dua-duanya ya. Oke, teman-teman ketemu lagi sahabat Zahir di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas sebuah pembelajaran lagi ya, terutama meneruskan bab kemarin tentang apa kemarin belajar kita? Demokrasi. Tapi sebelum belajar, kita akan berdoa dulu ya. Seperti biasa pembiasaan kita dilakukan dengan berdoa. Doa dipimpin sama ketua kelas. Silakan, Java. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Java sudah membacakan doa ya. Kita mengawali dengan berdoa. Selanjutnya, Bapak mau mengabsen dulu ya. Hari ini masuk semua? Ada siapa? Oh, Tios kenapa? Sakit. Tios sakit. Sudah ngasih kabar sama wali kelas? Saya. Oh, sama ketua kelas. Oke, boleh. Yuk, mulai kita juga berdoa ya. Mudah-mudahan Tio bisa lekas sembuh dan juga bergabung kembali di kelas kita. Amin ya. Baik, Pak Zahir absen. Ada Ihsan. Oke, Ayesa, Niko, Trisna. Udah pada semangat belum nih buat belajar? Semangat nggak? Semangat ya, benar semangat nih. Oke, yuk kalau kita buktiin ya, kalau kalian semangat, boleh sekarang berdiri semua. Ayo kita tes semangatnya. Berdiri, yuk. Oke, sudah siap ya? Berdiri, yuk kita lemaskan dulu badan-badan kita, cek semangat. Cuma masih begini yang mana nih? Yuk yang lain. Oke, putar kiri. Putar kanan. Oke, Pak Zain temenin sama Niko, kos Niko.
temenin sama Niko, sama Andika, sini Andika. Yuk, nah ini cek ya, ini pemuda-pemuda semangat nih ya. Yuk, barengan lemasin tangannya ke kiri, ke kanan. Kok jadi beda sih? Kiri lagi, mana kiri, kanan lagi. Tangannya diangkat ke atas satu. Dengarkan perintah Pak Zahid. Taruh ke hidung. Mana semuanya taruh ke hidung? Oke, berarti semuanya fokus. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, nah Pak Zahid melanjutkan cerita kemarin tentang di lingkungan sekolah ya, lingkungan perumahan. Waktu tinggal di perumahan, Pak Zahir di sana kan udah cerita ya. Waktu itu lingkungan RT, lingkungan rumah Pak Zahir mau melaksanakan apa? Masih ingat nggak? Sumpah Pemuda, betul. Nah, tapi alhamdulillah ya, acara Sumpah Pemuda tersebut berjalan secara baik dengan adanya diskusi dan musyawarah, dan akhirnya kemarin sudah melaksanakan Sumpah Pemuda di lingkungan rumah. Nah, sebelum masuk ke sana, kita juga di demokrasi akan mempelajari bab baru, yaitu tentang periodisasi. Nah, apa tuh periodisasi? Ada yang tahu nggak? Periodisasi itu apa? Pembagian waktu. Apa? Pembagian waktu atau zaman. Pembagian waktu atau zaman. Betul salah? Betul. Tepuk tangan dulu buat Lutfia. Oke, hebat ya Lutfia ya. Oke, pembagian waktu di masing-masing zaman. Itulah kira-kira kata sederhana tentang periodisasi. Ini adalah sebuah peta konsep tentang periodisasi perkembangan demokrasi di negara kita. Boleh dibacakan dulu yang pertama sama Niko, silakan Ko. Tahun 1950 sampai 1959 ada demokrasi liberal. Betul, demokrasi liberal ya. Selanjutnya Ihsan. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Oke, lanjutnya sama Fanya. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila dari tahun 1995 sampai 1998. Oke, yang terakhir ada sama Ayesa, silakan. Pada tahun 1998 hingga masa sekarang terdapat demokrasi reformasi. Nah, ini ya, jadi teman-teman kita akan membahas tentang ini semua nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkembangan demokrasi di negara kita selama 77 tahun merdeka. Ternyata kita sudah melaksanakan, sudah menerapkan berbagai macam demokrasi. Kenapa sih kira-kira kok banyak banget ya? Kenapa kira-kira? Apa jawabannya? Kok banyak banget sih penerapan demokrasi? Beda pemimpin. Apa? Beda pemimpin. Beda pemimpin. Yang lain? Perkembangan zaman. Ada lagi nggak? Di sini saya punya LKPD. Ini judulnya tentang tragedi hukum dan demokrasi di era Jokowi. Bisa ya? Nah, sekarang silakan kumpul berkelompok. Pak Zahir atur yang kelompok satunya ini, kelompok 2 ini, 3-nya baris ini, dan 4 barisan yang paling akhir. Gitu ya? Nah, kumpul berkelompok, nanti yang belakang kumpulnya di saya bagikan ya. Nah, ini silakan dibaca tentang tragedi hukum dan demokrasi di era Jokowi. Tapi sebelum ini kita nonton dulu videonya. Sabar ya. Nah, ini silakan di Nah, di sana akan ada soal, tapi sebelum kawan-kawan melihat soalnya, membaca soalnya dan mengerjakan, kita akan tonton dulu film ini tentang diskusi ya, diskusi di televisi. Bunda, mengapa luar negeri bisa memuji pemerintahan Jokowi yang bisa membuat iri negara demokrasi, sementara kita merasa bahwa Presiden Jokowi demokrasi mati di tangan Presiden Jokowi? Kalau meminjam evaluasi dari Kontras. Ya, saya tidak tahu juga bagaimana kalau meminjam tadi kata Prof. Edi ya, bagaimana indikator profesor dari luar negeri tadi menilai bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang jenius. Apakah Impor atau yang impor? Ya udah, tadi apa? Yang ibu kota baru di Kalimantan. Berita tentang ibu kota baru yang menelan banyak biaya. Oh, Iya, menghabiskan APBN.
Itu tentang ibu kota baru yang berada di Kalimantan. Terus apa? Yang menghabiskan banyak uang. Tuduhan pada penangkapan dan tuduhan sewenang-wenang terhadap mahasiswa. Terus juga ini juga nih penangkapan aktivis gitu. Terus aktivisnya termasuk ke dalam yang mana Melvin nih? Kelompok kepentingan. Terus juga ini menghambat kebebasan akademik gitu. Jadi pengetahuan di penjara gitu. Jadi kan kritik publik kan. Nah, gitu ya. Ini ada analisisnya di sini. Nanti dilihat di analisis ya. Nah, ini ada indikatornya politik Indonesia. Yuk silakan ya. Aparat menjalankan tugasnya dengan baik dan Itu kan faktor yang mengakibatkan munculnya kelemahan. tugasnya sesuai dengan aturan itu. Yang baru. Oke, baik sudah saatnya presentasi ya. Fokus, yuk kelompok yang pertama tampil ada kelompok 2 ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2 yang maju ke depan. Yang lain menghadap ke depan, kita perhatikan, kita hargai teman-teman yang mempresentasikan hasil kerjanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang periodisasi tentang tragedi hukum dan demokrasi di era Jokowi. Yang nomor pertama ada analisislah kritik. Yang dibicarakan pemerintah terutama tidak boleh anti kritik ya. Oke, tepuk tangan Anda buat kelompok 2. Ada juga? Oke, Lutfita. Yuk silakan Lutfita. Menurut kasus yang tadi kan ada di halaman depan kan ada kasus-kasus yang ditutup. Berarti kan kalau secara nggak langsung menunjukkan pemerintah itu akan anti kritik. Bagaimana solusi agar pemerintah tidak dianggap sebagai pemerintahan yang anti kritik? Dari Ayesa, silakan Ayesa, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, jadi di Indonesia itu terdapat beberapa periode demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi saat ini yaitu demokrasi reformasi. Lalu pada demokrasi reformasi di era Jokowi saat ini terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh publik seperti tidak transparannya hukum dan dibatasinya peran kelompok kepentingan seperti yang bisa dilihat dari tayangan video tadi. Ya, nah demokrasi yang terbaik untuk negara kita adalah demokrasi Pancasila. Walaupun pada awalnya penerapannya tidak berjalan maksimal, yang banyak penyimpangan-penyimpangan. Namun bisa sekarang kita sudah mulai memperbaiki di era reformasi. Dan kalian sebagai pemimpin bangsa nanti kelak embanlah Pancasila sebagai demokrasi dan ideologi yang memayungi seluruh masyarakatnya. Classroomnya di handphone kalian, sebab Bapak sudah mengirimkan tugas tentang pembelajaran berikutnya dan juga post-test tentang materi periodisasi demokrasi di Indonesia. Kalau begitu kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya doa dipimpin oleh Dava. Pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga apa yang kita sudah belajar hari ini mendapatkan manfaat. Kita tutup akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Pak Zahir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.